Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos di video pembahasan chapter 220. Di video kali ini Abdi Kos akan membuat video teori singkat mengenai cara GG Akutami membuff Yuji. Yap, sampai chapter 220. Itadori Yuji masih belum terasa sebagai real MC di Jujutsu Kaisen. Yang ada dia malah di nerf habis-habisan setelah kehilangan Sukuna di dalam tubuhnya. Namun meski di nerf habis-habisan, Yuji punya tekad baja yang sama sekali tidak kendor. Pukulan keras Sukuna sama sekali tidak menghentikannya, termasuk tebasan yang berdarah-darah, bahkan sampai memotong telinganya juga tidak mengendorkan tekad Yuji. Yap, jangankan disayat, dibekukan oleh Uraume dan diejek Sukuna, Yuji sama sekali tidak sakit hati. Tekad Yuji seperti baja keras yang sulit sekali dihancurkan. Setelah Shoko Ieri memberitahu Yuji kalau dia seperti objek kutukan yang dicelup ke energi kutukan Sukuna, Yuji bertekad untuk memakan apapun demi bisa mendapat kekuatan untuk membunuh Sukuna. Plus Yuki Tsukumo memberikan catatan penelitian dia tentang jiwa selama menjadi penyihir. Dan inilah teori singkat mengenai buff untuk Itadori Yuji dari GG Akutami. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, Yuji akan menjadi dead painting ke-10 setelah Joso memberikan catatan penelitian Yuki. Saat itulah ada dialog di mana Yuji meminta maaf pada Joso soal saudara-saudara mereka. Jawaban Joso sungguh di luar dugaan karena dia tidak masalah asalkan saudara-saudara mereka tetap hidup dalam diri Yuji. Yap, dari sini ada indikasi kalau Yuji akan menjadi dead painting ke-10 di mana dia akan memakan semua 6 janin kutukan yang tersisa untuk mendapat kekuatan yang entah seperti apa. Buat yang tidak tahu, janin lukisan kematian terlahir dari satu ibu dengan ayah roh kutukan yang kemungkinan berbeda-beda, plus ayah tambahan yaitu darah Nori Toshikamo dalam kurung Kenjaku. Jadi ada kemungkinan kalau kekuatan para dead painting berbeda-beda, plus satu teknik kutukan darah sebagai teknik utama, ditambah catatan tentang jiwa dari Yuki Tsukumo. Abdi Kos membayangkan Yuji akan menjadi one for all yang bisa menemui 6 dead painting di alam jiwa. Yuji memohon pada mereka untuk meminjamkan kekuatannya. Kedua, Yuji akan menjadi wadah Angel. Yap, saat ini Kurusuhana seperti menjadi wadah super beban bagi Angel. Keadaan tubuh dan mentalnya membuat Kurusuhana tidak bisa melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Sementara Angel sendiri tidak tahu bagaimana cara keluar dari tubuh beban Kurusuhana, mengingat dia tidak tahu bagaimana cara menjadi objek kutukan setelah mati. Jadi jiwa Angel seperti terjebak dalam tubuh beban yang entah akan sampai kapan. Bahkan Angel mengatakan kalau peran dia akan berakhir setelah membuka segel Gojo, yang entah apa maksudnya ini. Apakah membuka segel Gojo akan membuat Angel mati secara permanen? Abdi Kos tidak tahu. Namun yang jelas Abdi Kos berharap kalau Angel tidak mati hanya di peran membuka segel Gojo. Abdi Kos berharap catatan penelitian Yuki tentang jiwa memberitahukan bagaimana jiwa Angel bisa ditransfer ke tubuh Yuji yang saat ini menjadi objek kutukan wadah. Yap, membayangkan caranya mungkin agak ngeri. Misalnya Yuji mengkanibal Hana layaknya anak-anak Ymir memakan tubuh sekarat ibunya, sehingga Yuji menjebak jiwa Angel di dalam tubuhnya. Yap, entah bagaimana cara pastinya. Namun jika Yuji bisa menjadi wadah Angel, maka dia akan menjadi auto overpower, mengingat Yuji bertekad baja dan tidak gampang baper layaknya Kurusuhana. Jadi teknik kutukan Jacob Slider akan digunakan secara maksimal untuk mengelupas jiwa Sukuna hidup-hidup dari Megumi. Meskipun cara ini akan bisa membunuh Megumi sekalian, tapi ada Yuta atau Shoko Ieri yang bisa menyembuhkan Megumi dengan teknik kutukan pembalik sebelum Megumi benar-benar mati saat Sukuna dikelupas dari tubuhnya. Ketiga, teknik kutukan asli Yuji. Yap, di teori ini Abdi Kos berharap kalau buku catatan Yuki tentang jiwa bisa menjadi petunjuk bagaimana cara membuka jiwa Yuji yang sebenarnya. Maksudnya adalah membuka semua potensi kekuatan tersembunyi dari Itadori Yuji. Misalnya teknik api yang sejak awal dicurigai sebagai teknik Yuji, bukan teknik Sukuna, atau mungkin teknik anti gravitasi milik ibu Yuji, atau mungkin teknik-teknik lain warisan dari keluarga Itadori yang masih misterius. Bahkan
bahkan ada teori di luar sana yang mengatakan kalau Wasuke Itadori sebenarnya adalah mantan penyihir kuat atau keturunan penyihir kuat dari masa lalu. Itulah kenapa Wasuke Itadori tahu betapa berbahayanya bagi Jin Itadori ketika memutuskan menikah dengan Kaori Itadori yang menjadi wadah Kenjaku. Keempat, mencuri takdir Six Eyes. Buat yang tidak tahu, Six Eyes, Plasma Bintang, dan Tengen saling terikat takdir. Maksudnya adalah ketika Six Eyes dibunuh, asalkan Plasma Bintang dan Tengen masih ada, maka Six Eyes akan terlahir kembali di tubuh orang lain. Masalahnya adalah takdir tersebut sudah dihancurkan oleh Toji yang terkena batasan surgawi. Jadi ketika Six Eyes mati, maka kemungkinan teknik mata spesial ini tidak akan diwariskan lagi ke orang lain alias menghilang untuk selamanya. Yap, dari sinilah Abdikos berteori kalau Gojo kelak tetap akan bebas dari Prison Realm dan menjalani pertarungan takdir melawan pengguna 10 bayangan, yang mana dalam kasus ini adalah Sukuna Megumi. Namun ya, Abdikos berteori kalau Gojo pada akhirnya akan kalah. Detail teori bagaimana Gojo akan kalah dari Sukuna Megumi akan Abdikos buatkan di video terpisah. Namun yang jelas, setelah Gojo kalah, dia akan mengambil opsi terakhir, yaitu membiarkan Yuji mengambil Six Eyes-nya yang entah caranya bagaimana. Namun yang jelas, clue kalau Gojo akan kehilangan Six Eyes sudah banyak diberikan GG Akutami, di mana Abdikos sudah pernah membahas detail akan hal ini di video teori Gojo akan kehilangan Six Eyes-nya. Yap, di sini Abdikos berteori sekaligus berharap kalau clue Gojo kehilangan Six Eyes bukan karena hancur atau amit-amit karena Gojo mati, tapi karena Gojo berkorban untuk membiarkan Yuji mencuri Six Eyes-nya. Dengan Six Eyes, Yuji akan bisa mengakses semua potensi terbaik dari jiwanya, layaknya Gojo yang mampu mengakses potensi penuh dari teknik Limitless-nya. Yap, teori mana yang teman-teman inginkan untuk GG Akutami membuff Yuji? Atau teman-teman punya teori lain? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.